Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau nyari nilai fundamental sebuah saham yang beneran pas, itu rasanya kayak lagi jadi detektif. Bedanya, alih-alih mecahin kasus kriminal, kita lagi nyari kebenaran di tengah pasar saham yang bising dan kacau balau. Hari ini, kita bakal ngelakuin sebuah investigasi finansial bareng-bareng. Kita akan kupas tuntas rahasia gimana para manajer investasi profesional menyaring lautan informasi yang simpang siur, supaya mereka bisa nemuin nilai wajar saham yang sebenarnya, tanpa ikut-ikutan panik atau FOMO sesaat. Oke, mari kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Buat kalian yang mungkin mahasiswa keuangan atau analis yang baru mulai, konflik utamanya tuh selalu ini. Pasar saham itu super bising. Sering banget fluktuasi harga tiap harinya itu sama sekali nggak mencerminkan fundamental asli perusahaannya. Nyari harga wajar yang beneran akurat tuh rasanya kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Kalian pasti sering mikir, harga yang lagi kedap-kedip di layar saat ini tuh harga yang bener nggak sih? Atau cuma hasil emosi pasar yang sementara aja? Nah, misteri inilah yang mau kita pecahkan sekarang. Nah, untuk memecahkan misteri valuasi ini, kita punya peta jalan yang simple banget hari ini. Kita akan bahas tentang kebisingan pasar, lalu tantangan di sektor logistik, konsep timbangan triangulasi Bayesian, langkah perhitungannya, studi kasus saham SMDR, dan terakhir soal keputusan investasi. Yuk, langsung kita mulai. Bagian pertama, kebisingan pasar dan valuasi. Mari kita bandingkan dulu, kita harus ngerti kenapa metode valuasi tradisional seringkali meleset pas dipakai di dunia nyata. Bayangin model discounted cash flow atau DCF yang biasa kita pelajari. Model ini tuh luar biasa kaku dan sensitif banget sama asumsi. Geser sedikit aja proyeksi arus kasnya, hasil akhirnya bisa berubah drastis. Di sisi lain, kita dihadapkan pada realitas pasar yang bising. Seperti yang pernah dibilang sama Fisher Black, karena dunia ini penuh banget sama kebisingan pasar, nilai pasti dari sebuah aset itu pada dasarnya nggak bisa diobservasi secara langsung. Harga pasar yang kita lihat sekarang bisa jadi melenceng jauh banget dari nilai fundamental jangka panjangnya. Lanjut ke bagian kedua, tantangan valuasi di sektor logistik. Di sini kita akan kenalan dengan tersangka utama dalam studi kasus kita, PT Samudra Indonesia Tbk atau SMDR. Coba deh kalian pikirin, memprediksi arus kas masa depan buat perusahaan logistik kayak SMDR itu sekarang susahnya minta ampun. Kenapa? Karena model bisnis mereka itu nempel banget sama arus perdagangan global, yang saat ini lagi dihajar sama risiko geopolitik yang ekstrim. Ada blokade di Laut Merah yang bikin kapal-kapal harus ganti rute. Terus ada anomali tarif antara Amerika dan Tiongkok. Belum lagi ketegangan yang naik turun di Selat Hormuz, ditambah tarif angkut dan harga bahan bakar bunker yang fluktuatifnya nggak karuan. Jadi pertanyaannya, gimana caranya seorang analis bisa pakai satu metode kaku buat ngevaluasi perusahaan logistik di tengah badai ketidakpastian kayak gini? Susah kan? Masuk ke bagian ketiga, timbangan triangulasi Bayesian. Ini dia solusi buat ngadepin masalah tadi. Pas kita lagi ngadepin volatilitas yang ekstrim, cuma ngandelin satu sumber estimasi aja itu ibarat bunuh diri finansial. Dan ini secara brilian membawa kita ke analogi timbangan pasar. Dalam investigasi kita kan ngumpulin beberapa bukti valuasi nih. Nah, triknya gini, sebuah bukti yang punya lebih banyak noise atau ketidakpastian, secara otomatis bakal dapat beban atau bobot yang lebih ringan di timbangan kita. Kita nggak cuma asal jumlahin terus dibagi rata, bukan gitu. Kita menimbangnya dengan cermat berdasarkan seberapa bisa dipercaya data tersebut. Secara formal, konsep ini namanya triangulasi Bayesian. Buat kalian para mahasiswa keuangan atau analis pemula yang dengar namanya agak intimidatif, tenang aja. Pikirin ini sebagai kerangka kerja matematis untuk menggabungkan estimasi-estimasi yang bising tadi, seperti harga pasar, DCF, dan komparasi industri, jadi satu nilai wajar yang jauh lebih presisi. Rahasianya ada pada pembobotan inverse terhadap variansnya. Artinya apa? Intinya, semakin tinggi volatilitas dari sebuah metode, semakin kecil persentase porsinya dalam hasil akhir kita. Ini tuh benar-benar alat pamungkas buat ngebuang bias subjektif kita. Coba kita perhatikan bedanya nih. Kalau di metode rata-rata konvensional yang gampang banget dipakai, penilai seringkali cuma pakai rata-rata sederhana aja. Atau malah ngasih bobot pakai tebakan, pakai feeling misalnya, 50% dari harga pasar deh, 50% dari DCF. Padahal itu subjektif banget. Nah, kerangka kerja Bayesian ini menghancurkan bias emosional itu pakai matematika yang objektif. Bobotnya murni ditentukan sama tingkat presisi atau tingkat kesalahan dari masing-masing metode berdasarkan data historis. Jadi datalah yang berbicara, bukan feeling. Lanjut ke bagian keempat, langkah praktis menghitung bobot.
Siapin catatan kalian karena ini 3 langkah gampang yang bisa langsung kalian pakai. Pertama, kumpulkan semua estimasinya. Harga pasar saat ini, nilai intrinsik dari DCF dan metode komparatif. Kedua, ukur volatilitas atau standar error dari masing-masing estimasi tadi. Dan ketiga, berikan bobot terbaliknya. Ingat ya, hukum emasnya, semakin tinggi tingkat kebisingan pada sumber data kalian, otomatis semakin rendah bobot yang dia dapat di skala Bayesian. Nah, biar lebih jelas, perhatikan model DCF akademik ini. Rumus ini emang pondasi dari semua permodelan finansial. Kalian diwajibkan ngitung WACC atau biaya modal dan juga proyeksi arus kas. Tapi ingat langkah kedua tadi. Karena asumsi arus kas masa depan itu sangat rentan meleset, metode DCF tradisional ini punya standar errornya sendiri yang lumayan besar. Dan itu wajib kita ukur dengan hati-hati sebelum kita masukin ke timbangan pasar kita. Jadi, poin krusialnya, seperti yang dirumuskan oleh ahli bernama Kenton Ye, adalah ini. Kalau sebuah estimasi valuasi itu lebih bising, otomatis kita sebagai analis akan ngasih bobot yang lebih kecil ke estimasi tersebut. Dan adilnya, kita kasih bobot yang lebih besar ke estimasi lainnya yang terbukti lebih stabil. Make sense kan? Dengan begini, sama sekali nggak ada satupun metrik yang bisa mendominasi 100% keputusan investasi kalian secara sepihak. Bagian kelima, studi kasus valuasi SMDR. Mari kita mainkan data empirisnya. Mari kita bedah bareng-bareng datanya. Wah, coba perhatikan di bulan Mei 2026 ini ada perbedaan yang luar biasa ekstrim. Harga pasarnya saat itu cuma Rp348, tapi perhitungan nilai intrinsik pakai DCF dasar menunjuk di angka Rp1.018. Jauh banget kan? Ditambah lagi, secara rasio PE, SMDR ini diperdagangkan cuma di angka 6,28 kali, jauh banget di bawah rata-rata industrinya yang 12,7 kali. Kalau kalian cuma lihat harga pasar, kalian pasti mikir saham ini busuk. Tapi kalau cuma lihat DCF, kalian bisa jadi terlalu optimis tanpa peduli sama resiko di lapangan. Terus, yang bikin menarik dari komposisi ini adalah hasil pembobotan Bayesian kita. Ingat kan masalah di Laut Merah sama Selat Hormuz yang kita bahas tadi? Karena ketidakpastian rute dan tarif angkut global bikin proyeksi arus kas SMDR super volatile alias bising banget, maka porsi bobot untuk estimasi DCF terpaksa kita kecilkan secara proporsional di dalam model ini. Sisanya, bobot tersebut dibagi secara rapi dan objektif antara harga pasar dan valuasi komparatif industrinya. Lalu, apa efeknya? Dengan mentriangulasi angka Rp1.018 dari DCF, lalu harga panik dari pasar di Rp348, dan membandingkannya sama sektor industrinya, kita melakukan sebuah trik yang luar biasa. Kita secara matematis menyaring dan membuang semua kepanikan, sementara dari krisis Selat Hormuz atau ketakutan pasar soal kelebihan pasokan kapal. Kita memaksa angka-angka ini untuk bersinergi dan nampilin kekuatan fundamental logistik SMDR yang sebenarnya tanpa sedikitpun ketipu sama sentimen pasar jangka pendek. Terakhir, bagian ke-6, keputusan investasi rendah risiko. Buat para manajer investasi pemula yang benar-benar pengen meminimalkan risiko portofolio dari ayunan ekstrim pasar, dengerin ini baik-baik. Triangulasi secara aktif mencegah kalian dari kegagalan akibat cuma ngandelin satu metode. Cara ini nyerap kebisingan pasar, matiin bias subjektif kalian pas nentuin bobot, dan yang paling penting, metode ini bisa ngebongkar deep value atau nilai wajar yang tersembunyi dalam banget di sektor-sektor yang lagi babak belur. Dan coba tebak, dari perhitungan kasus SMDR kita tadi, margin pengaman atau margin of safety yang kita dapatin itu tebel banget, nembus 65,8%. Ini tuh ibarat jaring pengaman super kuat yang berasal dari selisih harga pasar SMDR yang lagi salah harga dibandingin sama nilai intrinsik murni hasil triangulasi kita tadi. Jaring inilah yang ngasih nafas lega buat portofolio investasi kalian. Jadi, eksekusi taktisnya tuh bakal gampang banget. Begitu kalian selesai melakukan triangulasi, pastikan aja margin of safety kalian ada di atas ambang batas yang kalian yakini aman, misalnya 30% deh. Kalau kriteria itu tembus, kayak di kasus SMDR yang fundamental logistik maritimnya emang kuat ini, kerangka Bayesian secara definitif ngasih lampu hijau alias sinyal buat beli. Nggak ada lagi tuh yang namanya nebak-nebak buah manggis. Tapi, wait, sebagai analis yang logis, aku harus jujur soal keterbatasan alat ini. Kerangka Bayesian ini bukan bola kristal yang bisa meramal dengan sempurna. Kalau data keuangan sebuah perusahaan itu saking hancurnya sampai punya volatilitas ekstrim yang nggak bisa diukur di semua metriknya, ya otomatis hasil triangulasinya tetap aja bawa ketidakpastian tinggi. Ingat ya, alat ini dirancang buat mengurangi resiko subjektif, bukan untuk bikin resiko itu 0%. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kalian, di tengah pasar yang super bising dan bikin panik ini, apakah kalian masih mau naruh uang klien dan bergantung cuma sama satu estimasi konvensional yang cacat? Ataukah
Kalian udah siap menimbang semua bukti layaknya detektif finansial sejati, menggunakan langkah-langkah triangulasi Bayesian tadi? Semua keputusan eksekusi sekarang ada di tangan kalian. Teruslah mengeksplorasi, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.